Coba deh kamu bayangin nih, kamu lagi ada di tengah lapangan terbuka, matahari terik banget, rasanya panas menyengat sampai ke ubun-ubun gitu. Wah, kebayang sih itu gerahnya minta ampun. Iya kan? Tekanannya luar biasa tinggi, kerjaan atau formasi tim lagi berantakan, deadline udah di depan mata, peluh di mana-mana. Nah, di momen penuh tekanan kayak gitu, tiba-tiba ada satu teman yang ngebentak, nyalahin semua orang. Atau, ada teman lain yang malah asyik main ponsel, senyum-senyum sendiri, seolah bumi nggak lagi runtuh. Yang kayak gitu tuh biasanya langsung bikin darah makin mendidih ya. Pasti. Reaksi pertamamu pasti dalam hitungan detik langsung ngasih label ke mereka. Kayak, wah dia toxic banget, atau ya udah gue emang gak cocok sama dia, titik. Betul, dan jujur aja ya, label-label instan itu sebenarnya cuma mekanisme pertahanan diri otak kita aja. Oh ya? Maksudnya otak kita sengaja ngelakuin itu? Iya, karena otak manusia itu pada dasarnya males. Mengurai alasan kenapa seseorang bersikap menyebalkan itu kan butuh banyak kalori, butuh mikir. Jadi jauh lebih hemat energi buat sekedar ngelabelin seseorang sebagai toksik terus menjauh daripada repot-repot membedah apakah perilakunya itu bawaan genetiknya atau cuma kebiasaan buruk yang sebenarnya masih bisa diperbaiki. Masuk akal sih. Dan ketidakmampuan kita membedakan dua hal ini tuh sebenarnya sumber dari bisa dibilang 90% drama di tempat kerja. Makanya, di sesi penelusuran mendalam hari ini, misi kita adalah membongkar dinamika tim ini. Nah, ini topik yang seru banget buat dikulik. Banget. Kita bakal membedah sebuah catatan taktik lapangan yang sangat menarik, ditulis oleh praktisi dinamika tim Henry Sulistyo yang biasa disapa Cek Gu. Judulnya Watak versus Karakter. Yang unik, dia pakai analogi marching band. Marching band ya? Kenapa spesifik marching band? Karena ini bukan sekedar main musik bareng-bareng, kamu harus niup instrumen dengan sempurna, sambil ngingat koordinat langkah, jaga jarak sama orang di sebelah, dan itu semua di bawah tekanan fisik yang gila-gilaan. Oh, paham. Jadi ini kayak laboratorium ekstrim gitu ya, buat ngeliat apa yang terjadi pas ego individu tabrakan sama tujuan bareng-bareng. Tepat banget. Dan fondasi dari seluruh analisis ini tuh bertumpu pada dua konsep yang sering banget kita campur adukan, watak dan karakter. Mari kita urai dari akarnya dulu nih, watak. Di dokumen ini, watak itu disebut sebagai the default settings atau pengaturan bawaan pabrik. Kalau kita pinjam kacamata neuroscience atau genetika, watak ini ibarat perangkat keras kamu. Ini sifatnya nature ya. Gimana amigdala kamu merespons ancaman, seberapa sensitif sistem saraf kamu, itu semua udah ada blueprint-nya sejak kamu lahir. Berarti emang udah dari sananya gitu ya? Iya, di catatan itu visualisasinya pas banget menurutku. Watak itu diibaratkan kayak mesin V8 yang kompleks, tenaganya murni, spontan, dan jujur aja format dasarnya nggak bisa kamu ubah-ubah lagi. Ada analogi lain juga yang dipakai di materi ini yang menurutku gampang banget dimengerti. Soal instrumen musik. Oh, yang soal tuba itu ya? Bener. Katakanlah kamu lahir dengan bawa instrumen tuba. Suara tuba itu kan berat, bass, menggelegar, dan menu-menuhin ruang. Kamu nggak bisa dong tiba-tiba nyulap tuba itu jadi seruling yang suaranya ringan dan melengking. Mustahil kan? Nggak bisa, itu udah kodrat instrumennya. Nah, tapi masalahnya gini, kalau aku emang terlahir sebagai tuba, apa aku punya hak buat niup keras-keras di kuping orang lain terus bilang, ya sorry, suaraku emang kencang dari sananya? Ya jelas nggak dong, dan disitulah konsep kedua masuk, yaitu karakter. Kalau watak adalah mesin V8 tadi, karakter itu sistem kemudi sama remnya. The upgraded system ya? Tepat. Kalau balik ke analogi instrumen, watak itu tubanya, nah karakter itu adalah seberapa mahir kamu nahan nafas dan baca partitur supaya suaramu bisa harmoni sama seruling di sebelahmu. Ini murni nurture, hasil dari tempaan lingkungan, kedisiplinan, dan pilihan moral kita sehari-hari. Ini nyambung banget sama teori perkembangan moral ya? Maksudku, nggak ada kan manusia yang lahir brojol langsung punya etos kerja atau empati yang mateng? Benar banget. Psikolog Lawrence Kohlberg itu jelasin kalau perkembangan moral itu bertahap, butuh latihan terus-menerus. Bayangin anak balita yang ngamuk gara-gara nggak dibeliin mainan. Itu murni watak dasar yang respon rasa nggak nyaman. Wajar lah ya, namanya juga balita. Betul, wajar. Tapi kalau kamu ngelihat pria dewasa umur 30 tahun ngelempar map di ruang rapat cuma gara-gara idenya ditolak. Wah, itu sih red flag parah.
Nah, itu bukan sekedar watak pemarah lagi, itu tanda kalau karakternya kerdil. Prefrontal cortex-nya, bagian otak buat ngeredam emosi dan mikirin konsekuensi, itu nggak dilatih buat ngendalin amigdalanya. Jadi poin pentingnya, karakter itu statusnya bisa dilatih dan bisa diubah. Tapi tunggu dulu nih, ini memunculkan satu pertanyaan yang sering banget jadi perdebatan. Kalau kita disuruh terus-menerus ngelatih karakter buat nekan watak asli kita demi kebaikan tim, bukannya kita malah jadi kayak pakai topeng ya? Bukannya capek secara psikologis kalau kita nggak bisa jadi diri sendiri? Itu kesalahpahaman yang paling sering aku dengar sih. Membangun karakter itu bukan berarti memalsukan diri. Mengendalikan itu beda sama mematikan. Gimana tuh bedanya? Gini, pakai rem di mobil balap bukan berarti kamu lagi pura-pura naik sepeda kan? Oh iya juga ya. Rem itu justru dipasang supaya mobil balapmu nggak hancur nabrak tembok. Karakter itu nggak membuang watakmu, dia cuma bantu kamu menavigasi realitas sosial supaya kamu nggak jadi pihak yang destruktif buat orang-orang di sekitarmu. Masuk akal banget sih penganalogiannya. Nah, sekarang mari kita lihat gimana tabrakan antara mesin bawaan dan setir kemudi ini kejadian di dunia nyata. Karena di lapangan, saat stres memuncak, respons manusia itu biasanya kebelah jadi dua arah. Meledak keluar atau runtuh ke dalam. Betul, ada pola yang sangat khas di situ. Kita bedah yang meledak keluar dulu ya. Di lapangan, wujudnya adalah profil yang sering banget dilabeli sama teman-teman sebagai si sumbu pendek. Dia yang paling sering teriak, ngebentak, marah-marah kalau ada yang salah dikit aja. Nah, kalau kita bedah mesin dari si sumbu pendek ini, orang ini sebenarnya punya watak dasar yang perfeksionis dan asertif. Dorongan dari dalam dirinya buat nyampe standar yang tinggi itu kuat banget. Berarti niat awalnya justru bagus, Don. Dia peduli banget sama hasil akhir tim. Sangat peduli. Masalahnya bukan di keinginannya buat bikin tim jadi bagus. Masalahnya adalah sistem operasinya gagal memproses rasa frustrasi. Karakter kesabarannya tuh belum terlatih. Saat di lapangan, amigdalanya membajak logikanya. Jadi jalan pintas yang keluar, ya agresi verbal itu. Terus, taktik kita harus gimana? Soalnya jujur aja nih, naluri dasar manusia kalau dibentak kan pasti pengennya balas ngebentak. Atau saking malesnya malah pengen langsung resign aja. Justru di situ kita dituntut punya kedewasaan. Melawan agresi dengan agresi cuma bakal bikin ledakan makin gede. Taktik dari Chigu adalah biarin dulu siklus emosinya mereda. Sistem sarafnya butuh waktu buat mendinginkan badan. Jadi diemin aja dulu pas dia lagi marah-marah. Iya, jangan dipancing. Nah, setelah situasinya tenang, baru deh kamu ajak komunikasi 1 lawan 1. Validasi dulu dorongan perfeksionisnya, bilang kalau kamu hargai standarnya yang tinggi. Tapi, tarik garis tegas kalau cara dia nyampainya itu ngerusak moral tim. Wah, ini taktik yang elegan sih. Kita serang perilakunya, bukan niatnya. Oke, kalau si sumbu pendek tadi meledak keluar, mari kita geser ke spektrum sebaliknya. Mereka yang merespons tekanan dengan runtuh ke dalam. Di lapangan ini wujudnya jadi si patung. Si patung ini biasanya yang kalau lagi istirahat milih menyendiri ya. Iya, ditanya cuma jawab atau ya aja. Mukanya datar. Biasanya label dari anak-anak tongkrongan langsung keluar tuh. Wah, sombong banget nih orang, ngerasa eksklusif. Tahu nggak, label sombong itu sering banget cuma proyeksi dari rasa nggak nyaman kita sendiri pas ngadepin keheningan. Kalau dari kacamata neurobiologi, orang ini punya watak introvert. Otak mereka merespons dopamin dengan cara yang beda. Beda gimana tuh? Terlalu banyak stimulasi dari luar, kayak keramaian, suara teriakan, interaksi yang intens, itu justru bikin mereka cepet capek. Baterai sosial mereka tuh bocornya cepet banget kalau di lapangan terbuka. Berarti pas dia ngediemin orang, itu sebenarnya cara dia buat bertahan hidup dan nge-charge energinya. Persis banget. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Disinilah batas antara watak dan karakternya mulai diuji. Sebagai introvert, butuh me time itu wajar. Itu watak. Tapi kalau dia terus-terusan nutup diri, sampai bikin arus informasi di tim jadi mampet, nah itu tandanya karakternya belum terbiasa buka diri. Tapi kan kita nggak bisa maksa introvert buat tiba-tiba jadi cerewet. Itu malah membebani mereka nggak sih? Kita memang nggak nyuruh mereka berubah jadi ekstrovert yang heboh. Yang kita bahas ini soal komunikasi esensial kerjaan. Dan di titik ini, tanggung jawab tim juga ikut diuji loh. Maksudnya, tim harus ikut introspeksi juga. Bandar, daripada buru-buru ngehakimin dia sombong, coba pertanyaannya dibalik. Udahkah tim ngebangun rasa aman secara psikologis atau psychological safety yang bikin si introvert ini merasa aman buat ngomong? Taktik pendekatannya nggak boleh konfrontatif, jangan diinterogasi di depan orang banyak. Bener banget. Nggak semua yang diam itu sombong ya. Kadang mereka cuma lagi overstimulated aja.
Nah, ngomongin soal kewaspadaan tinggi, ini bawa kita ke varian kedua dari respon runtuh ke dalam, si baperan. Waduh, ini sering banget nih jadi isu. Apalagi kalau udah bahas debat lintas generasi ya. Iya kan? Gejalanya tuh khas banget. Begitu gerakannya atau kerjanya dikoreksi dikit, mukanya langsung murung, mata berkaca-kaca, terus performanya hari itu langsung hancur. Orang di sekitarnya pasti langsung sinis. Gitu aja nangis, dasar mental kerupuk. Nah, nyebut orang sensitif dengan sebutan mental kerupuk itu menurutku tanda kurangnya literasi emosional. Kasar ya jatuhnya. Iya, dan secara watak, orang ini memang lahir dengan kepekaan sistem saraf yang lebih tinggi. Mereka itu memproses emosi, nada suara, bahkan bahasa tubuh orang lain dengan resolusi yang jauh lebih tajam. Pas dikritik, bagi mereka itu bukan cuma sekedar informasi. Terus, apa rasanya buat mereka? Rasanya tuh kayak serangan personal ke harga diri mereka, otomatis mereka jadi overthinking. Berarti rasa sakit yang mereka alamin itu beneran valid dong, bukan dibuat-buat caper gitu. Sangat valid buat mereka. Tapi kan di sisi lain, tim juga nggak bisa selamanya jalan jinjit-jinjit kayak di atas cangkang telur, cuma buat jaga perasaan satu orang. Terus intervensi karakternya harus gimana dong? Di sini, resiliensi atau daya lenting psikologis itu harus dilatih. Karakter mereka belum cukup kuat buat misahin antara kerjaan saya yang dikritik sama diri saya nggak berharga. Di panduan Cigu ini ada kalimat yang bagus banget. Apa tuh kalimatnya? Di balik orang yang terlihat lemah, sering ada orang yang sedang berjuang keras di dalam kepalanya sendiri. Jadi taktik kita bukan buat memanjakan kelemahannya, tapi ubah cara kita ngasih tekanan ke dia. Ini kayak konsep angkat beban di gym ya. Kita nggak mungkin nyuruh orang yang baru pertama kali ke gym buat langsung angkat barbel 100 kilo. Bisa robek ototnya. Analogi yang sangat tepat. Bangun mentalnya pelan-pelan. Pakai konsep gradual exposure. Jangan pakai nada yang merendahkan. Pakai kalimat afirmasi yang fokus ke potensinya. Kayak gimana contohnya? Kayak, teknikmu tuh sebenarnya udah bagus. Sekarang kita cuma perlu ngerapihin detailnya aja. Kamu pasti bisa kok. Dengan gitu, kita bantu dia bikin jalur saraf baru di otaknya. Dari yang asalnya panik dikritik, pelan-pelan jadi bisa nerima kritik sebagai data objektif. Setuju banget. Oke, kita udah membahas yang meledak dan yang runtuh. Sekarang kita masuk ke dimensi ketiga, yang menurutku pribadi, paling nguras kesabaran kalau di lapangan. Spektrum usaha dan ego. Di ujung yang satu, ada si beban formasi. Wah, ini biasanya yang bikin orang lain kepancing emosinya nih. Banget. Gejalanya luar biasa bikin gregetan. Kalau kumpul selalu telat, pas lagi latihan matanya kemana-mana, dan pas semua orang lagi stres mikirin deadline, dia malah asyik bercanda. Labelnya cuma satu, nggak niat. Untuk kasus si beban ini, kita harus ekstra hati-hati misahin mana yang watak santainya dan mana karakternya yang emang lamai. Emang watak santai itu ada gunanya ya di tim? Ada dong. Ada orang-orang yang secara genetis punya level kecemasan yang rendah banget. Watak mereka tuh laid back, tenang, nggak gampang panik. Dan pas terjadi krisis darurat, orang-orang ini justru jadi krusial banget karena mereka tetap bisa mikir jernih pas yang lain udah histeris. Wah, jujur ini mutarbalikan persepsi banget sih. Selama ini kan kita mikirnya kalau orang terlalu santai pas kerja tuh pasti jelek. Berarti watak tenangnya itu nggak masalah ya? Baikin komitmen. Di panduan Cigu ada pepatah tajam nih. Satu orang tidak disiplin bisa merusak satu formasi utuh. Wah, dalam tuh. Bayangin aja, di marching band ya, kalau ada satu orang yang saking santainya, males ngehafal titik koordinat berhentinya, dari atas itu visual geometrisnya bakal kelihatan berantakan banget, cacatnya langsung kentara. Nilai setitik rusak susu sebelanga ya jadinya. Berarti ngadepin orang kayak gini nggak bisa pakai pendekatan pelan-pelan kayak ke si baperan tadi ya? Nggak bisa, pendekatannya harus kontras. Ini butuh ketegasan dan batas yang tajam. Taktik utamanya sadarin dia sama konsep sebab akibat. Kita harus serang kelalaiannya pakai data empiris. Kasih contoh dong gimana ngomongnya? Ngomong aja blak-blakan. Gara-gara kamu telat 10 menit, 10 orang lain di sini harus kehilangan total 100 menit waktu produktif mereka. Terus kasih dia tanggung jawab spesifik yang kalau dia gagal, dampaknya langsung kerasa ke orang lain. Kita paksa karakter disiplinnya tumbuh lewat rasa tanggung jawab sosial. Tegas dan sangat terukur ya. Nah, kalau si beban formasi tadi itu kan masalahnya di kurang usaha. Sekarang kita geser ke ujung spektrum yang satunya lagi. Kelebihan skill, tapi egonya setinggi langit.
Kasus kelima, si lone wolf atau serigala penyendiri. Ah, si jagoan yang susah diatur ini ya? Iya, bener. Skillnya gila sih, paling jago. Paling cepat hafal partitur kalau di band, atau paling dewa kalau bikin coding. Tapi kerjanya maunya sendiri, meremehkan SOP, dan ngerasa paling bener terus. Anak-anak pasti ngelabelin, wah jago sih, tapi egois setengah nati. Kalau dari watak dasarnya, si lone wolf ini biasanya emang punya trait dominansi yang tinggi dan sangat asertif. Dia sadar betul kapasitasnya itu ada jauh di atas rata-rata kelompoknya. Nah, coba ya aku jadi devil's advocate sebentar di sini. Di dunia kerja atau di tim olahraga, bukannya wajar ya kalau pemain bintang itu dikasih perlakuan khusus atau privilege. Selama dia bisa nge-carry timnya buat menang, kenapa kita harus repot-repot musingin egonya dia? Pertanyaan bagus. Jawabannya karena dalam jangka panjang, kemenangan yang cuma bertumpu pada satu individu itu sangat rapuh. Balik lagi ke analogi formasi lapangan. Sehebat apapun dia mainin alat musiknya, kalau temponya mendahului atau telat dari barisan utama, outputnya cuma bakal jadi kekacauan visual dan audio aja kan? Bener juga sih, harmoni timnya malah hancur ya. Tepat. Panduan ini negasin jago itu emang hebat, tapi tanpa kerjasama, tim gak bakal pernah jadi kuat. Egoisme si lone wolf ini adalah produk dari karakter sosialnya yang belum matang. Dia mikir output pribadi itu lebih penting daripada sistem kolektif bareng-bareng. Terus solusinya gimana? Agak ngeri juga kan? Kalau ditegur kekerasan, dia baper, terus cabut dari tim. Ilem dong skill dewanya. Nah, solusinya itu pakai semacam judo psikologis. Judo psikologis. Keren banget istilahnya. Gimana tuh praktiknya? Jangan musuhi kekuatan dan ego besarnya itu, tapi alihkan bebannya. Jadikan dia semacam pemimpin kecil di tim. Kasih dia tanggung jawab buat mastiin temennya yang paling lambat bisa ngejar ketertinggalan materi. Oh, jadi dialihin fokusnya ya? Iya, waktu kamu ngubah status dia dari sekadar pemain paling jago jadi seorang mentor buat yang lain, kamu lagi maksa egonya buat geser. Pelan-pelan dia bakal sadar kalau ukuran kehebatannya itu bukan lagi dari pencapaian pribadinya, tapi dari seberapa banyak dia bisa ngangkat level timnya. Kita upgrade dia dari yang tadinya cuma kompeten jadi sosok yang transformasional. Wow, cerdas banget sih ini. Jadi kita mengambil dorongan egoisnya dia, tapi kita alihkan untuk melayani tim. Ketika tanggung jawabnya dinaikin, dia dipaksa buat pembaruan sistem. Dari mikir gue yang paling jago menjadi grup gue harus yang paling jago. Tepat sekali. Itu adalah bentuk rekayasa karakter tingkat tinggi sih menurutku. Gila, menarik banget. Dari 5 observasi karakter di lapangan yang super panas tadi tuh, kita bisa narik sebuah benang merah yang tebal banget. Apa tuh benang merahnya menurutmu? Cerita ini tuh ternyata membedah hal yang jauh melampaui urusan marching band aja. Ini tuh sebenarnya filosofi tentang bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dan bekerja sama di wadah apapun. Di kantor di kepanitiaan, atau di pertemanan. Setuju. Apa yang kita saksikan di permukaan, orang yang berteriak, orang yang terlambat, atau orang yang diam aja, itu semua hanyalah puncak gunung es dari kompleksitas yang ada di bawahnya. Benar banget. Kalau meminjam simpulan dari catatan ini ya, di dalam sebuah tim itu, kita kan bukanlah sekumpulan individu yang sedang menggelar pameran kemampuan pribadi. Kemampuan teknis emang bikin pertunjukan kelihatan bagus dari jauh. Tapi bukan itu penentunya ya. Betul. Tapi karakterlah yang menjadi tulang punggung yang memastikan pertunjukan itu nggak ambruk saat diterpa badai masalah. Dan sayangnya pemahaman krusial inilah yang sering banget luput. Kegagalan paling masif dalam dinamika kelompok itu seringkali bukan terletak pada eksekusi teknis yang salah loh. Terus letak kegagalannya di mana dong? Kegagalan terbesarnya adalah kemiskinan empati. Kita ini terlalu cepat menjatuhkan vonis, menolak untuk memahami, dan yang paling parah, kita suka lupa kalau setiap individu di lapangan itu sebenarnya sedang mengayuh perahu ke arah tujuan yang persis sama. Lupa kalau punya satu tujuan ya? Menggelikan sih emang. Kadang kita tuh menghabiskan lebih banyak peluru buat nembakin teman satu parit dibandingkan ngelawan musuh yang sebenarnya ada di luar sana. Analogi yang sangat akurat. Ada satu kalimat penutup dari sumber ini yang nempel kuat banget di kepalaku. Bunyinya gini, setiap orang di lapangan itu punya perangnya masing-masing di dalam dirinya.
Si perfeksionis tadi, dia lagi berperang melawan ekspektasinya sendiri yang mencekik. Si pendiam sedang meraba-raba di tengah rasa tidak amannya. Terus si baperan sedang berjuang mati-matian mengatasi ketakutan akan kegagalan. Kesadaran bahwa ada pertempuran tak kasat mata di dalam diri setiap orang, itulah yang menjadi fondasi dari empati rasional. Karena itulah, berlindung di balik watak bawaan itu adalah sebuah kemunduran yang nyata. Mengkambing hitamkan watak kayak jadinya. Iya, menjadikan alasan, ya emang begini sifatku dari lahir sebagai tameng, itu hanyalah narasi dari orang-orang yang udah menyerah pada pertumbuhannya sendiri. Ingat, karakter itu adalah sebuah pilihan sadar loh. Pilihan untuk berubah ya. Betul, ketika kamu menyadari kalau kamu memiliki watak yang keras, kamu itu memiliki kebebasan dan tanggung jawab penuh untuk secara aktif membangun perangkat lunak kesabaran di atasnya. Wah, kita udah menyusuri semua sudut dari observasi psikologis ini nih. Dan jika ada satu gagasan kuat yang merangkum keseluruhan narasi kita hari ini, itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan, kepanitiaan, atau tongkrongan sekalipun, kita itu tidak pernah berkumpul karena kita semua adalah manusia yang sempurna. Jelas nggak? Kita membentuk kelompok itu justru untuk saling mengkompensasi kekurangan satu sama lain. Kita bersatu untuk membangun sistem yang membuat kita bertumbuh melampaui batasan perangkat keras individu kita. Jadi ingat baik-baik ya buat kamu yang lagi dengerin, tidak semua sifat yang kerasa mengganggu dari temanmu itu harus langsung dikarantina atau dijauhi. Iya, jangan buru-buru dilabeli ya. Benar, bisa jadi itu hanyalah watak murni yang belum kamu temukan cara komunikasinya. Mungkin dia diem bukan karena merendahkanmu, tapi karena dia lagi butuh ruang. Mungkin dia membeku saat dikritik bukan karena dia keras kepala nggak mau berubah, tapi karena amigdalanya lagi dibajak sama rasa takut. Dan dia butuh pendekatan yang lebih konstruktif dari kamu. Pendekatan yang tepat emang kunci sih. Tapi jangan lupa, jika yang berakar di sana adalah karakter buruk yang sengaja dipelihara, kayak ego yang merusak, kemalasan, atau kebiasaan merendahkan teman, nah itu adalah sesuatu yang mutlak harus dikonfrontasi dan diperbaiki. Betul, kalau yang itu mah nggak bisa ditolerir ya. Tentu, karena formasi tim itu kan selalu bisa dilatih berulang kali ya. Keahlian teknis juga selalu bisa diasah melalui ribuan jam terbang. Berarti hal teknis itu urusan belakangan ya? Iya, tapi yang benar-benar bisa mengubah sekelompok individu asing menjadi sebuah kesatuan tim yang tangguh, itu adalah kedalaman karakter mereka dalam memperlakukan satu sama lain, terutama di saat situasi lagi benar-benar nggak berpihak ke mereka. Sebuah rangkuman yang super komprehensif. Nah, sebelum kita benar-benar menyudahi obrolan deep dive kita hari ini, aku pengen meninggalkan kamu, ya kamu yang lagi dengerin ini, dengan satu pertanyaan yang mungkin bakal sedikit ngaduk-ngaduk egomu nih. Tapi aku rasa ini sangat vital untuk kamu bawa pulang. Silahkan dilempar pertanyaannya. Coba renungkan ini sejenak ya. Ketika esok hari kamu merasa sangat muak dengan watak rekan kerjamu atau teman di tongkronganmu. Terus otakmu dengan begitu cepat dan otomatis langsung ngasih label mereka sebagai manusia yang toksik atau bermasalah. Coba deh tanyakan hal ini ke dirimu sendiri. Jangan-jangan yang sedang rusak atau error pada detik itu sama sekali bukanlah watak bawaan mereka. Pertanyaan yang bahaya nih arahnya. Iya kan? Jangan-jangan melainkan karaktermu sendirilah yang ternyata belum cukup diperbarui untuk mampu memberikan sedikit aja empati dan mencoba memahami mereka dari kacamata yang berbeda. Wah, itu pertanyaan yang tajam banget, sebuah ujian yang nyata buat neuroplastisitas dan keluasan pikiran kita sendiri. Bawa pertanyaan itu ke meja rapatmu besok, ya. Bawa ke obrolan grupmu selanjutnya. Coba perhatiin baik-baik orang-orang di sekitarmu. Apakah kamu sedang melihat perangkat keras mereka yang memang berbeda, atau justru kamu yang sebenarnya sedang menolak untuk ngelakuin pembaruan sistem pada dirimu sendiri? Terima kasih udah dengerin sesi penelusuran mendalam hari ini.